gimana kabar lo semua? Gak bosen-bosen nih, gue Hiliani Hidranto nemenin lo lagi di Black In News. Nah sekarang ini gue lagi ada di sebuah tempat yang nilai historisnya sangat tinggi. Gak cuma itu aja, tapi tempat ini sekaligus punya signifikan yang sangat tinggi juga dalam perkembangan awal kota Jakarta. So I think you know where I am. Yes, gue ada di Kota Tua, Fathahillah. Tadi di awal lo udah lihat ya sekilas liputan-liputan apa aja yang akan ada di episode kali ini. Nah sebentar lagi gue bakal ngajak lo ke sebuah spot menarik yang ada di sekitaran sini. Tapi sabar dulu karena sekarang kita akan langsung masuk ke liputan yang pertama. Ada Black Engine di Hoke Auto Gallery. Halo, gue Loren dari Hoke Auto Gallery. Now you're watching Black Engine. Gue dapetin mobil ini di Padang kurang lebih tahun 1992 awal dari bokap gue koleksinya yang sekarang diturunkan ke gue. Mobil ini cukup memperhatinkan ya waktu kita dapetin ya, istilahnya barn find mobil ini. Di Padang itu kita mesti jebol tembok untuk mendapetin mobil ini, kita keluarin, kita gendong ke Jakarta. Kita restorasi dari body, engine, transmission, hampir semuanya lah, keseluruhan. Kita mulai dulu dari engine ya. Kalau engine, awalnya engine ini kan mobil ini menggunakan Chevrolet Small Block 265 cubic inch. Itu mempunyai kapasitas 4.300 cc dan kita upgrade jeroannya menjadi Small Block 350 cubic inch yang bisa mengeluarkan power dengan 5.700 cc. Transmisi pun kita upgrade dan yang mesti kita pastikan adalah brake parts. Jadi yang pasti kita ganti disc brake depan yang awalnya dari drum brakes kita ganti ke disc brake dan kita tambahkan booster juga. Untuk cooling system kita mengganti radiator menjadi aluminium supaya lebih cocok untuk iklim Indonesia ya. Serta untuk karburator pun kita ganti dari 2 barrel menjadi 4 barrel karena kan otomatis dengan mobil cc besar pastinya menggunakan bahan bakar yang lebih banyak. Body pasti kita cat ulang keseluruhan, ganti plat yang bagian yang kropos-kropos. Dan untuk interior kita belikan semua backlighting dan seat cover semua yang baru. Kalau untuk pada awalnya mungkin internet masih susah ya. Zaman dulu kita tenteng sendiri dari Amerika, parts-partnya. Kebelakangan ini setelah internet mudah dijangkau ya, kita beli semuanya melalui online dari eBay, dari masih banyak sih untuk mendapatkan parts-parts ini karena sampai saat ini pun parts-parts mobil ini masih diproduksi. Kalau pengalaman menarik, mobil ini sudah pernah digunakan kan untuk rally touring beberapa daerah di Indonesia. Kalau yang paling jauh yang pernah ditempuh tahun 94 kita bawa mobil ini ke Brunei Darussalam melalui Kalimantan. Yang terakhir ya, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu kita bawa ini ke Lombok. Kalau mobil ini memang kita gunakan biasanya buat event-event tertentu, buat rally dalam kota, luar kota. Dan belakangan ini banyak interest untuk orang menyewanya untuk wedding car. Kalau untuk perawatan sih setelah direstorasi ya cukup mudah, paling cuman ganti oli standar lah seperti ganti minyak rem dan lain-lain. Dan otomatis kita gunakan mobil ini sebisa mungkin paling tidak dipanaskan seminggu sekali dan kita bawa keluar supaya tetap engine-nya keep the engine running gitu loh. Untuk tips untuk viewers, biasanya mesti diperhatikan saat mendapatkan mobil seperti ini tidak bisa dibilang sama seperti mobil baru ya. Jadi kita mesti pastikan semua parts yang ada di mobilnya kita keep as much as original. Jadi kita pastikan semua parts-nya tidak dilepaskan terlebih dahulu tapi diinventory terlebih dahulu supaya mencegah kehilangan barang-barang ini barang-barang parts-nya. Dan saat order jadi kita tahu apa yang kita harus lakukan. Nah untuk order saat ini cukup mudah ya dengan adanya internet kan. Kita bisa order semua parts-nya melalui online yang sampai saat ini pun masih diproduksi. Dan setelah direstorasi selesai pun
kita bisa memastikan karena mobil ini sistemnya konvensional, tidak banyak komputerisasi seperti mobil modern, bisa dibilang plug and play. Jadi kita pasang aki langsung jalan, talk share kapan aja mau dibawa, jarak jauh pun juga siap gitu loh. Always up to date with Black in News. Banyak sekali tempat tujuan yang bisa lo lihat dan lo kunjungi kalau lo lagi ada di kota tua Fathahilah. Tapi yang menjadi fokus utama gue kali ini adalah sebuah cafe yang bernama Historia Food and Bar. Nah, lo bisa lihat sendiri di belakang gue, bangunannya memang bangunan lama, sudah ada sejak tahun 1700-an. Dan saat itu masih difungsikan sebagai gedung rempah-rempah. Nah, walaupun cafe ini belum lama dibuka, tapi mereka tetap menggunakan bangunan lama. Tujuannya untuk mempertahankan arsitektur dan juga nilai sejarahnya. Let's go inside right now. Ini dia Historia Food and Bar. Interior dan suasananya memang terlihat clean dan modern. Lucu juga ya, di tengah kota tua ada tempat semenarik ini. Apalagi di hall masuknya, di sisi kanan dan kirinya terdapat display berbagai macam rempah-rempah. Mulai dari kemiri, pala, kayu manis, dan masih banyak lagi. Tempat ini dibagi menjadi beberapa area, ada front yard, bar area, dan juga lounge area. Gimana kalau sekarang gue ajak lo semua ke lounge area. Ada yang menarik perhatian gue di lounge area, yaitu mural di dinding yang ada di belakang gue. Nah, sekarang gue ceritain dulu ya. Jadi mural ini menggambarkan berbagai kegiatan di era kolonial Hindia Belanda. Lo bisa lihat nih, ada gambar gedung sejarah Jakarta, noni Belanda, beberapa perempuan yang melakukan tarian menyambut panen, dan juga gambar cengkeh. Karena seperti yang kita tahu, zaman dulu daerah kota tua ini memang terkenal dengan transaksi perdagangan rempah-rempah. Selain mural, lo bisa menemukan berbagai macam barang vintage yang memang dipajang di sudut ruangan. Untuk kursinya, mereka memilih pattern yang berbeda. Memang sengaja dibikin mismatch, karena itu dia yang membuat tempat ini lebih menyenangkan. Oke, gue tahu pasti lo udah mulai penasaran sebenarnya makanan apa sih yang dihidangkan di Historia Food and Bar. Setahu gue, mereka menyediakan authentic Indonesian food. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, gue bakal ngajak lu untuk ngobrol langsung sama sang chef. Nah viewers, di sebelah gue udah ada Chef Aim. Nah Chef, tadi gue udah sempat bilang untuk viewers di rumah kalau makanannya di sini adalah authentic Indonesian food. Tapi bisa jelasin nggak sebenarnya authentic Indonesian food itu apa sih? Nah di sini kita menjual menu-menu Indonesia asli yang terdiri dari beberapa provinsi di Indonesia. Jadi bisa saya sebutkan di sini, kalaupun mau makan, saya rekomendasikan di Historia karena menunya Indonesian authentic semua. Oke, jadi semua makanan Indonesia ada di sini. Jadi pilihannya lumayan banyak banget. Kalau ditanya yang menjadi favorit atau yang menjadi spesial di sini, yang mana nih? Kebetulan hari ini saya akan membuat sayur babanci dan bandeng bakar sambal mata. Oke, jadi seperti yang disebutkan tadi, itu dia akan disiapkan untuk gue nanti nih viewers. Oke, kalau gitu silahkan menyelesaikan masakannya. Saya akan tunggu di meja ya. Oke. One thing for sure, you've just been updated by Black in News.
Black in News itu memang banyak sekali liputan-liputan yang menarik. Tapi lo tahu nggak, lo nggak cuma bisa menontonnya aja, tapi lo bisa mendapatkan versi magazinnya juga di edisi Free Magazine. Dan pastinya ini adalah gratis. Jadi nggak usah malu-malu, kalau lo lihat langsung aja lo ambil. Oke, kalau sekarang ini gue udah siap nih untuk nyobain makanan dan minuman yang ada di Historia Food and Bar. As a starter, kayaknya kita mulai dari minumannya. Udah ada di depan gue, ini adalah es tajin. Oke, untuk es tajin lo pasti tahu air beras. Tapi kalau yang ini sedikit berbeda karena ada campuran cinnamon dan juga milk. Untuk gue yang baru pertama kali nyobain es tajin, I have to say it's really fresh. Alright, kalau udah minum, berarti gue udah siap untuk makan. Here we go. Terima kasih Mbak. Ini adalah appetizer-nya bakpao ketawa. Jadi untuk bakpao ketawa ini, as you can see, ini bakpaonya memang mini. Dan untuk isinya ada rendang, ada cucumber, ada coriander, dan juga ada onions. Untuk sausnya ini juga spesial, yaitu oriental sauce. Untuk bakpao ketawa ini bisa dibilang untuk rendangnya, I thought it was gonna be really spicy, tapi ternyata enggak terlalu pedes, lumayan pas. Ditambah oriental sauce-nya juga ini sedikit manis, jadi campurannya lumayan unik nih. Nah, appetizer-nya sudah, berarti sekarang gue udah siap untuk nyobain main course. Terima kasih. Oke, untuk main course-nya ada dua. Yang pertama, ini dia nih, nasi sayur babanci. Nah, kalau untuk nasi sayur babanci ini pasti lo tahu yang namanya gulai daging. Oke, gulai daging udah biasa ya. Tapi kalau di sini lo bisa lihat juga sih, ini sedikit berbeda karena ada daging kelapa. Wow, not so weird. Kelapa dimasukin ke gulai daging. Tapi kita coba aja langsung ya. Ada kelapanya. Oke, kalau menurut gue nih, rasa nasi sayur babanci ini mengingatkan gue dengan rasa soto Betawi. Cuman bedanya ya itu tadi, ada daging kelapanya. Ini kan lo harus cobain sih, sedikit berbeda. Oke, gue udah nyobain satu main course, masih ada satu lagi yang ini untuk lo semua yang suka ikan. Ini namanya adalah bandeng bakar sambal matah. Lo pasti inget, ini dia yang tadi dimasakin oleh chef khusus untuk gue. Jadi kalau ini yang bikin spesialnya adalah sambal matahnya. Seperti yang kita tahu, inilah sambal dari Bali, khas Bali. Ayo. Oke, sambal matah itu pedes, viewers. Jadi menurut gue kalau lo nggak terlalu suka pedes, jangan terlalu banyak-banyak juga pakai sambal matahnya. Tapi untuk bandengnya sendiri ini enak banget dan kayaknya di cooknya juga pas oleh sang chef. Alright, let's see. Appetizer sudah, main course sudah. That means there's still one thing that's waiting for me. Ini dia dessertnya, dan yang seperti gue bilang tadi, makanan di sini adalah authentic Indonesian food dan mereka emang gak main-main, sampai dessertnya juga authentic Indonesian food. Ini dia gemblong pisang. Pasti udah tahu kan apa gemblong pisang? Gue penasaran kalau di sini rasanya beda apa tidak? Let's give it a try. Jadi untuk gemblong pisang ini menurut gue manisnya pas banget. I mean, for dessert you want something sweet, ya kan? Nah, tapi ternyata masih ada satu lagi nih minuman yang pengen gue cobain. Ini dia, namanya adalah ceria. Jadi ceria ini adalah cocktail dan campurannya ada apple, ada lime, dan juga ada brown sugar. Okay, you know what? If you ask me about cocktails, I will never say anything bad because they're good. Alright viewers, untuk lo semua yang tertarik sama Historia Food and Bar, you know what to do, langsung aja datang ke sini. Menurut gue tempat ini asik banget. Apalagi kalau memang lo pengen jalan-jalan sekitar kota tua. This is the place to be. Alright, I have to go now. Thank you so much for watching. And one thing for sure, you've just been updated by Black in News.
Oke guys, sekarang gue lagi ada di Wood Coffee and Mate. Sesuai dengan namanya, ini adalah tempat untuk ngopi-ngopi. Jadi nanti gue bakal bagi-bagi informasi yang update dan juga tentunya menarik sambil ngopi-ngopi. Nah sebelum kita menuju ke atas, gue mau pesen kopi dulu nih. Ini di belakang ada papan nama, semuanya adalah menu-menu kopi ya, Mbak, Mas. Namanya keren-keren shot cantik. Son of a peach. Good idea. Oke, son of a peach. Satu boleh ya, Mas ya. Oke, guys, kita langsung menuju ke atas. Let's go. Wish that I could love you right in a special way. You like my mind. Jarang-jarang nyobain kopi tapi rasanya seger. Son of a peach, perpaduan antara kopi, madu, dan juga peach. Pengen? Makanya datang aja ke Wood Coffee and Mate. Anyway, sekarang gue mau ngajak lo untuk lihat style-style dari teman-teman yang keren-keren banget yang ada di acara yang dibuat oleh Icon Footwear, namanya adalah Doc Mart. Diisi oleh musisi-musisi rock and roll dan yang datang juga stylenya nggak kalah kerennya. Pengen tahu seperti apa? Langsung kita lihat. Ini dia, Black Style. Halo, nama gue Sandi, mulai dari topi, ini lokal brand, kemeja ini lokal brand juga, Taka, dan celananya Lee, yang sepatu gue pakai Doc Mart, kalung sama cincin dari For Speed, dan jam tangan Seiko. Hai, gue Aisyah, gue lagi di acara Dr. Martin Stand for Something Music Showcase di Foundry SCBD. Hari ini gue pakai Doc Mart gue, modelnya yang boxy. Top gue ini dari Supre, outerwear-nya dari Mango, terus udah gitu legging gue dari H&M. Gue Ogi, topi kebanggaan gue, brand Sherman, bretel Dr. Martin, celana jeans gue nih, Wrangler, kaos kaki Union Jack sama Dr. Martin Ramsey, dan jam Swatch Vision X-Ray. Dan jangan lupa kacamata gue, kacamata Ray-Ban. Halo, nama gue Kevin. Outfit gue hari ini, gue pakai long sleeve shirt, t-shirtnya Northern Basic, pakai jeans nudie jeans sama sepatu Doc Mart, dan tas gue Harshal. Hai, gue Trili. Kacamata gue Optic Stays. Tas gue Stradivarius. Baju sama rok lokal. Saya Ronald Surabraja, artis serba bisa dengan harga bersaing. Yang saya pakai hari ini adalah jaket ini adalah Oval Research dengan tempelan Motorhead supaya gaya ya. Dalamnya juga Motorhead. Tas nggak tahu mereknya apa, dari Singapura. Celana Levi's 511. Sepatu Doc Mart dong. Pascal Hell. Nah, yang lumayan mengatur penampilan saya hanya jam lah hari ini. Panerai. Halo, gue Ata, gue lagi di Doc Mart Stand Up For Something. Terus yang gue pakai sekarang sweater dari H&M, kalung dari Topshop. Terus habis itu rok dari Topshop, stocking dari H&M. Halo, nama gue Stephen Wibisono. Gue lagi ada di acara Doc Mart Showcase Stand For Something. Topi gue brand lokal, baju gue brand lokal juga, suspender H&M, jam tangan G-Shock, celana Adriano Goldsmith, dan sepatu pasti Doc Mart. Halo, nama gue Halif. Gue lagi di acara Doc Mart Stand For Something. Kaos gue Royal Blood dari Laneway, kalau kacamata dari atau beli dari temen, sama celana Lee, kalau sepatu Doc Mart. Halo, nama gue Vina, gue lagi di acara Doc Martin Stand For Something. Tas gue dari Billabong, terus jaket gue dari lokal brand, celana juga lokal brand, kalungnya itu dari XSML, terus gue pakai sepatu Doc Mart Adrian. Nah,
Nah, gimana stylenya? Keren-keren kan? Pasti dong, Black News tidak pernah mengecewakan. Oke, kita lanjutin. Sekarang adalah peluang lo untuk mendapatkan hadiah uang cash senilai Rp500.000. Yes, you're right. This is quiz time. Dan pertanyaannya untuk kali ini, apakah nama restoran yang tadi Hiliani kunjungi di Black Spot? Gampang banget kan? Buruan kirimin jawabannya dan pengumuman pemenangnya kita kasih tahu nanti di episode Black News minggu depan. Kalau sekarang kita kasih tahu dulu siapa yang beruntung di episode minggu lalu. And the winner is... Congratulations! Oke viewers, nggak kerasa Black News sudah nemenin lo semua selama setengah jam. Semua informasi mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga wawasan buat lo semua. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Thank you for watching and remember, always up to date with Black in News. Nah sekarang ini gue lagi ada di sebuah kota. Perpaduan kopi dengan madu. Pengen kan? Ya udah mendingan datang dong langsung ke Wood. Nah untuk tempat ini memang dibagi berbagi. Ini adalah appetizer-nya viewers. Terima kasih mbak. Ini adalah bakpao.